Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kekecewaan berat sedang dirasakan oleh Grandmaster Daniil Dubov. Bagaimana tidak, Grandmaster asal Rusia itu sebenarnya berpeluang untuk menjadi juara di dalam turnamen title Tuesday Blitz edisi terbaru ini. Tetapi harus kandas ya impiannya untuk menjuarai salah satu turnamen yang sulit dia menangkan karena dia harus takluk atau menyerah dari perlawanan Grandmaster asal Amerika Serikat yang sebenarnya rating videonya di bawah dia cukup jauh, yaitu Grandmaster Hans Niemann. Bagaimana kira-kira permainannya? Langsung saja kita simak ya. Di sini Grandmaster Hans Niemann menggunakan catur buah putih, sedangkan Grandmaster Daniil Dubov menggunakan catur buah hitam. Grandmaster Hans Niemann memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Grandmaster Daniil Dubov. Ini adalah pembukaan pertahanan Hindia, kuda C3, dan setelah langkah pion D5 maka masuk dalam pembukaan pion depan menteri lagi dan variasinya adalah variasi Kodigin. Gajah F4 maka permainan ini berubah lagi dan permainan ini masuk ke dalam pembukaan baru, pembukaan yang dipopulerkan oleh dua Grandmaster yang masih aktif bermain hingga saat ini dan masih berusia cukup muda juga, masih sekitar 30-an ya kalau nggak salah dua-duanya, yaitu Grandmaster Richard Rapport dan Grandmaster Bahadur Jobava, sehingga nama pembukaannya adalah Rapport Jobava System. Pion G6 dan pion E3, gajah G7 dan kuda B5 mengancam pion hitam 2 kali yang misalnya dibiarkan maka bisa ada skak benteng, tapi ini bukan masalah berarti bagi Dubov karena cukup langkah simpel kuda A6 maka pertahanan hitam aman dan kuda F3 lalu rokade pendek oleh hitam, pion H3 dan kuda E4, pion C3 dan pion C6 ancam kuda sehingga kuda mundur ke petak A3, menteri A5 dan gajah E2, gajah F5 dan menteri B3 mengincar pion, dan cara menjaga pion dari hitam juga cukup bagus ya, cukup unik ya, dengan menteri mundur ke petak B6 lalu rokade pendek oleh putih, benteng D8 dan benteng D1, benteng C8 dan kuda H4 mengancam gajah hitam. Di sini hitam yang tidak mau pionnya tumpuk sehingga memundurkan gajahnya ke petak E6 dan kuda kembali lagi ke petak F3. Gajah F5. Nah, di sini ngeyel ya oleh Grandmaster Daniil Dubov. Di sini Dubov ingin menguasai petak diagonal H7 hingga B1 mungkin untuk membuat putih berada dalam kesulitan ya. Terutama mengontrol petak C2 ini yang cukup penting. Benteng menuju petak C1 dan kuda C7, pion C4 mulai mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh putih. Di sini apa balasan hitam? Balasan hitam adalah menteri pukul menteri, pion pukul menteri. Lalu pion menuju petak C5, langkah kurang tepat dari Grandmaster Daniil Dubov. Ya sebenarnya ini langkah yang sering dilakukan oleh para pecatur pada umumnya, tapi ternyata menurut analisa komputer langkah ini tidak tepat dan langkah ini akan menciptakan banyak komplikasi di petak pusat dan akan menjadi pembeda saat ini sudah mulai tersubstitusi ya, setelah mulai termakan-makan buah-buahnya akan kelihatan siapa yang jauh lebih unggul. Apa balasan putih? Gajah pukul kuda di petak C7, langkah bagus sehingga benteng pukul gajah. Pion C pukul D5 dan di sini hitam melakukan kesalahan langkah dengan benteng pukul pion. Sebenarnya ini kalau kita main biasa bukan langkah kesalahan sih ya, tapi kalau di langkah-langkah yang dilakukan oleh Grandmaster ini adalah sebuah blunder yang sangat fatal. Tapi admin Tarigan Catur akan tunjukkan kenapa ini blunder yang sangat fatal. Kita lihat di sini analisa komputer menyuruhnya
bukan langkah benteng pukul pion tapi benteng hitam mundur. Tujuannya buat apa? Karena kalau benteng pukul pion seperti ini, benteng hitam ini yang di petak C7 ini akan membuat posisi dari pion hitam yang di petak C5 ini sangat kaku. Dan di sini putih tentu saja tidak akan pion pukul pion. Karena kalau pion pukul pion, mungkin analisa komputer akan menyatakan blunder juga. Maka dari itu di sini putih terus mencecar pion hitam yang ada di petak C5 agar semakin kesulitan pertahanan dari hitam dengan pion menuju petak B4. Pion menuju petak B6 yang membuat analisa komputer menyebut Grandmaster Hans Niemann sangat unggul secara posisi, unggul plus 4,2. Tampaknya memang sudah tidak ada ruang bagi Dubov untuk dapat menang di pertandingan kali ini karena gapnya terlalu besar. Jika Hans Niemann melakukan satu blunder pun, kayaknya masih unggul si Hans Niemann ini atas Dubov secara posisi. Pion pukul pion di petak C5, pion pukul pion, dan dihajar terus pion hitamnya dengan pion menuju petak B4. Lagi-lagi pion hitam tidak bisa bergerak sehingga pion menuju petak C4. Di sini pion hitam sudah menyerah ya, hitam sudah menyerah karena pion hitam ini sudah pasti hilang sehingga turut dimajukan saja. Dan di sini yang dilakukan oleh putih jelas ya, gajah pukul pion. Ada tempo ancam benteng. Di sini hanya ada satu langkah terbaik bagi hitam dengan benteng menuju petak D7. Apa jadinya jika yang dilakukan langkah ini atau langkah ini? Maka di sini putih akan segera mendapatkan benteng dengan cara gajah pukul pion skak, raja pukul gajah, dan benteng pukul benteng. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu di sini benteng kembali, maka benteng hitam harus mundur ke petak D7 dan pion ancam gajah. Luar biasa nih manuver-manuver dari Hans Niemann. Gajah hitam hanya punya satu opsi untuk mundur, yaitu ke petak E6, sehingga gajah pukul gajah dan pion pukul gajah. Maka jelas hitam berada dalam kesulitan karena dua pion hitamnya tumpuk di lajur E, dan ini bermakna sangat menyedihkan ya, bermakna sangat menyulitkan bagi Dubov di dalam posisi seperti ini. Kuda menuju petak C4 dan benteng ke petak B7 untuk menyerang pion putih. Kuda ke petak A5. Nah, di sini yang admin Tarigan Catur agak sedikit bingung ya, kenapa benteng hitam tidak pukul pion putih. Apakah ini hanya preferensi dari hitam saja atau sebenarnya ada jebakan dari hitam? Di sini teman-teman mungkin bisa memberikan komentar di kolom komentar kenapa benteng hitam tidak pukul pion putih. Karena sekalipun pukul, kalau admin Tarigan Catur melihat secara pandangan admin Tarigan Catur tidak ada ancaman, atau mungkin di sini hitam memundurkan bentengnya ke petak B8 murni hanya preferensi saja ya, bisa jadi sih. Sehingga kuda menuju petak C6 mengancam benteng hitam. Benteng pindah ke petak B6 dan kuda menuju petak D2 mengajak pertukaran kuda, tidak diterima, kuda pindah ke petak D6 dan kuda B3, kuda E4, dan ada langkah cemerlang dari Hans Niemann dengan kuda menuju petak C5. Di sini memang sebenarnya hitam bisa ya benteng pukul kuda, namun ini sia-sia karena kuda pukul kuda. Ujungnya hanya pertukaran buah saja, sehingga yang dilakukan oleh hitam adalah kuda pukul kuda, dan di sini opsi yang dipilih oleh putih adalah dengan benteng pukul kuda. Kalau admin Tarigan Catur yang main mungkin lebih senang pion pukul kuda, tetapi yang membuat hitam menjadi senang di sini adalah benteng hitam bisa keluar dari posisinya yang terjepit tadi, bisa keluar dan mendominasi lajur B. Oleh karena itu di sini dilakukan oleh putih adalah dengan benteng pukul kuda, sehingga benteng hitam tetap terkurung di pertahanannya sendiri. Pion menuju petak A6 dan benteng C1, pion H6 dan pion H4, raja F7 dan pion G5,
pion pukul pion, pion pukul pion, dan benteng D5 mengajak pertukaran benteng. Di sini putih tidak peduli, putih lebih memilih terus mengembangkan buah dengan pion menuju petak F4 dan gajah F8. Di sini hitam benar-benar kesulitan, bahkan untuk menemukan langkah terbaik aja tidak ada. Semua langkah terbaik hitam adalah sia-sia aja karena cuma muter-muter saja. Sedangkan kalau putih punya banyak cara untuk masuk ke pertahanan hitam. Pion ancam benteng dan benteng pindah ke petak D6. Pion ancam benteng lagi dan benteng mundur ke D7. Raja F2, benteng B7. Ceritanya adalah mau mendapatkan pion putih ini tidak apa menukarkan benteng dengan kuda putih dan satu pion putih, tetapi putih tidak mau. Putih benar-benar bermain sangat safe di pertandingan kali ini tanpa celah, tanpa kesalahan, sehingga benteng ke petak C4. Raja E8 dan Raja E2, Raja F7 dan Raja D3, Raja E8 dan Raja C3, benteng D7 dan kuda A5, Raja F7 dan benteng C6 mengajak pertukaran benteng. Dan dalam posisi yang unggul besar seperti ini ya, yang unggul sangat besar secara posisi oleh putih, maka putih hanya terus berusaha untuk mengajak pertukaran buah, sedangkan hitam berusaha untuk terus menghindarkan buahnya, menghindarkan ajakan pertukaran buah dengan harapan masih bisa menang waktu. Karena kalau menang permainan sudah tidak mungkin lagi bagi Dubov, maka yang bisa dilakukan adalah menang waktu. Apalagi turnamen ini time control 3+1, jadi setiap permainan sangat mungkin pemain yang unggul posisi kalah waktu itu sangat mungkin. Apalagi incrementnya cuma 1 detik. Jadi kalau akhir-akhir pasti mengandalkan pre-move saja, dan pre-move itu bisa salah. Sehingga memang menang waktu itu sangat bisa di dalam turnamen Title Tuesday Blitz. Kita lanjutkan. Sehingga benteng kepindah ke petak B5 dan benteng lagi-lagi ke C5 mengajak pertukaran buah. Pasti hitam akan selalu menolak dengan benteng ke petak B8. Benteng pukul pion di petak A6 dan jelas putih sangat dominan. Putih memiliki 5 pion sedangkan hitam cuma 3 pion. Mana pion yang ada di lajur E tumpuk lagi kan. Jadi memang di sini hitam sudah sebenarnya sudah hancur. Menyerah di sini pun bisa, tapi Dubov masih mencoba memberikan perlawanan. Gajah G7 dan kuda C6 ancam benteng dan benteng pindah ke petak H8. Satu-satunya tujuan dari hitam adalah mengganggu dengan skak. Pion B5 dan benteng menuju petak B7. Kuda A5 ancam benteng hitam, langkah smart, langkah bagus dari putih karena setelah benteng pindah ke petak D7, coba kita cermati. Pion putih yang ada di lajur B sudah bisa pindah ke petak B6 dan sudah bisa pindah ke petak B7 karena sudah didominasi oleh benteng putih dan kuda putih. Tetapi tinggal satu petak lagi yaitu petak promosi B8 yang belum dikuasai oleh putih. Tetapi itu tinggal menunggu waktu saja dengan pion menuju petak B6 dan benteng H1, pion B7. Dan di sini hitam masih berusaha dengan benteng B1 dan benteng menuju petak A7. Luar biasa ini. Ini sangat luar biasa yang dilakukan oleh pemain putih. Jika hitam salah sedikit di sini, maka perwiranya hilang. Misalkan hitam melakukan langkah gajah menuju petak A8, maka cukup dengan mempromosikan pion menjadi menteri. Tidak masalah jika benteng pukul menteri, karena benteng pukul benteng. Memang di sini Hans Niemann walaupun rating VD-nya kalah cukup jauh, hampir 100 poin dari Dubov, tapi di turnamen ini sangat-sangat bagus, ide-idenya sangat-sangat brilian. Benteng menuju petak D5. Apa yang dilakukan putih di sini dengan benteng pukul benteng di petak D5 dan pion pukul benteng di petak D5 dan cukup langkah simpel kuda menuju petak C6, maka Hans Niemann semakin besar keunggulannya atas Dubov.
pion putih sudah pasti bisa promosi, dan jika menteri dimakan pasti benteng hitam akan hilang. Raja pindah ke petak E6 dan benar saja pion promosi menjadi menteri dan benteng pukul menteri, lalu benteng pukul pion skak memanfaatkan tempo skak. Di sini raja hitam tidak bisa menempati petak D6 ataupun petak F6 yang sebenarnya sangat penting. Jika bisa menempati petak itu tentu saja jika kuda pukul benteng maka raja pukul benteng. Di sini hitam tidak bisa, dengan hitam memilih langkah F5 satu-satunya langkah terbaik dan kuda pukul benteng di petak B8. Dan di sini Daniel Dubov yang hanya bisa melakukan langkah pre-move saja, maka melakukan langkah yang blunder dengan raja menuju petak E4 dan cukup langkah simpel benteng pukul gajah, maka tepat di posisi seperti ini Grandmaster Daniel Dubov memutuskan untuk menyerah. Karena kalau di posisi seperti ini pemain pemula pun bisa menang ya. Karena di sini tinggal raja dan 2 pion hitam. Biasanya kalau pemain pemula pasti mencoba untuk mempromosikan pion menjadi menteri untuk semakin menyiksa hitam. Tapi biasanya kalau di permainan Grandmaster di dalam posisi seperti ini cukup benteng pukul 2 pion hitam, dan di sini raja hitam akan digiring untuk menempati petak ujung atau lajur H atau lajur A bebas, dan nanti akan dikenakan skakmat di situ. Oke, menurut admin Trigan Catur video kali ini cukup. Kemenangan yang sangat bagus dari Grandmaster Hans Niemann. Karena kemenangan ini, Grandmaster Hans Niemann juga berhasil menjadi juara di dalam turnamen title Tuesday Blitz. Oke, menurut admin Trigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Trigan Catur Channel.